Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Haris dengan NIM 105190138, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5. Di sini saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas dari MK Studi Konstitusi dari dosen pengampu Pak Z Haryanto SH MH. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Jadi sebelumnya apa sih itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ pemerintahan termasuk wewenang serta dasar-dasar negara. Konstitusi berfungsi dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan struktur politik, hukum, serta prinsip dasar yang menjadi pedoman serta diformulasikan dalam bentuk tulisan. Di masa kemerdekaan, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan arti dan fungsinya. Nah, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 kali undang-undang yang pernah berlaku. Nah, yang pertama di periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Setelah disahkannya Undang-Undang 1945, terjadi gejolak dalam kehidupan pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang tahun 1945 sebagai konstitusi negara tidak dapat berjalan dengan maksimal. Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil sidang dari PPKI hanya berlaku selama 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Saat itu lembaga negara menurut Undang-Undang tahun 1945 terdiri atas MPR sebagai lembaga tertinggi serta lembaga tertinggi negara, yaitu DPR, BPH, Presiden, DPA, dan MA. Setelah kemerdekaan hingga akhir tahun 1949, Undang-Undang tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Bentuk negara saat itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahannya yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Memasuki periode selanjutnya, yaitu pada tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950 yang bisa kita kenal dengan Republik Indonesia Serikat. Nah, 4 tahun setelah negara Indonesia di bawah Undang-Undang 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintahan Indonesia terpaksa harus melakukan perubahan fundamentalis atas bentuk negara, sistem pemerintahan, dan undang-undang dasarnya. Dari buku Hukum Tata Negara Indonesia tahun 2019, karya Fordyce Jurdi, perubahan fundamental tersebut akibat dari politik pemerintahan Belanda yang ingin berkuasa di Indonesia. Pasalnya, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia berusaha mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasunda, dan negara Jawa Timur. Sejak
dengan usaha Belanda tersebut. Terjadilah agresi militer yang pertama tahun 1947 dan agresi militer yang kedua pada tahun 1948. Hal tersebut mengundang keprihatinan dunia sehingga PBB mendesak pemerintahan Belanda dan pemerintahan Indonesia untuk melakukan perundingan yang dikenal dengan sebutan konferensi meja bundar. Dalam konferensi meja bundar dihasilkan 3 putusan pokok, yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, maka konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya, sehingga Undang-Undang 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Sementara bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahannya dari presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya, kapan berakhirnya RIS ini atau pemerintahan Republik Serikat? Pada akhir 1950 diadakan konferensi antara RIS negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Keputusan adalah membentuk negara kesatuan dan negara Republik Indonesia. Proklamasi Yogyakarta harus dibubarkan pada 19 Mei 1950. Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membuat Republik Indonesia untuk membentuk negara baru. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani Undang-Undang Sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian RIS secara resmi dibubarkan di Indonesia, kembali menjadi negara kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 serta di dalamnya juga menjalankan otonomi pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, itulah sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis tentang konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi dihadapi dengan kesejahteraan di Indonesia. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan aktivis di akademik telah membawa angin segar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat tidak lagi terbelenggu, tetapi penuh dengan nuansa kebebasan, keterbukaan, dan demokrasi. Semua tatanan yang semula itu abu-abu semuanya menjadi berubah terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 3 kelompok pandangan. Kelompok pertama adalah kelompok yang ingin mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ada perubahan. Kelompok kedua adalah kelompok yang menghendaki adanya perubahan total atas Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sekedar diamandemenkan, tetapi perlu dibuat konstitusi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Amandemen Undang-Undang 1945 belum mewujudkan keadaan sosial ekonomi dan politik menjadi lebih baik. Hal tersebut antara lain sebagai akibat Undang-Undang 1945 diamandemenkan tanpa konsep yang jelas, tetapi hanya memperhatikan kepentingan politik. Kepentingan sesaat, kurang memperhatikan aspirasi masyarakat banyak. Melihat kondisi demikian, berbagai pihak menginginkan kembali kepada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Keruwetan ini dapat diatasi, namun di pihak lain mengatakan bahwa kembali ke naskah asli sama saja dengan arti demokrasi, tidak reformasi, dan sebagaimananya. Bahkan yang berwawancara
Amandemen kelima. Melihat kondisi dan kenyataan demikian, maka perlu dipikirkan kembali mana yang terbaik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia untuk menjadi negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi rakyatnya. Perlu dipikirkan untuk mendesain ulang Undang-Undang 1945 dengan pemikiran yang lebih jernih untuk kepentingan bangsa dan negara jauh ke depan sebagaimana bangsa multi. Perubahan yang terjadi di struktur ketatanegaraan saat ini hasil dari analisis saya. Yang pertama, belum terdapat kriteria jelas mengenai yang disebut sebagai negara dalam peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, lembaga negara harus didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai peran dalam mencapai tugas negara, sebagaimana akibat terjadinya pembagian kekuasaan dan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pembentukan lembaga baru harus dipikirkan secara bijaksana, memanfaatkannya bagi kemajuan bangsa dan negara, bukan semata pencitraan kekuasaan belaka. Baik, itulah analisis saya tentang konstitusi bila disandingkan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berdasarkan dengan nilai dan fungsinya. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang isu 3 periode presiden dalam menjabat yang saat ini sedang ramai dibicarakan. 3 periode masa jabatan presiden ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi negara. Dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Tertuang jelas bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden hanyalah 2 periode. Masa jabatan yang lama berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Tak dipungkiri nantinya presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang di sekelilingnya, baik sektor formal maupun informal. Secara tidak langsung, hal tersebut menimbulkan kekuasaan oligarki yang masif. Ketika suatu pemerintahan dijalankan oleh lingkaran saja, maksudnya satu lingkaran saja, hal ini tidak jauh-jauh dari sebab timbulnya perilaku otoriter pemerintahan. Terbukti ketika Presiden Soeharto sudah semakin lama menduduki jabatan tersebut, pemerintah semakin menunjukkan taring otoriternya. Paling nyata ialah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin semarak. Saat ini yang lebih diutamakan pemerintahan saat ini ialah memperkuat fondasi konstitusi dan demokrasi Indonesia. Dirasa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Terbukti banyaknya kasus korupsi yang terlibat oleh para pejabat pemerintahan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga melalui tugas ini bisa kita ambil pelajaran untuk pengetahuan kita agar lebih menambah wawasan kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.